Hai teman-teman, hari ini kami mau sharing pengalaman kami merasakan dan menikmati waterpark di Transera. Lokasinya dekat Eka Hospital Harapan Indah dan ini adalah tiket masuknya. Kami membeli tiket masuknya di online karena ada selisih harga sekitar 5.000 atau 10.000 gitu kalau tidak salah. Dan ini suasananya kalian bisa lihat sendiri. Ini pas kami baru nyampe sekitar jam 11-an. Sebenarnya rencananya itu kita pengennya tuh lebih pagi banget, jadi tidak begitu banyak orang, jadi masih sedikit pengunjungnya biar bisa menikmati secara puas. Ternyata pas kita nyampe juga menurutku tidak seramai yang aku bayangkan. Mungkin karena masih jam 11-an dan para pengunjung belum begitu banyak yang datang, tetapi ketika sesudah jam-jam duhur itu pengunjungnya lumayan banyak teman-teman. Jadi saranku teman-teman kalau mau kesini pagi aja sekitar jam 9 atau jam 10 itu sudah pas lah menurutku waktunya. Terus masalah tiket teman-teman bisa cek aja di online karena bisa jadi ya akan ada promo-promo menarik gitu. Terus waktu itu aku juga sempat ngecek di Instagramnya Transera Waterpark, dia juga pernah ngadain diskon gitu, potongan harga lumayan gede sekitar 50% atau 40% gitu. Cuman pas aku datang ke situ waktunya sudah habis dan tidak ada promo lagi, promonya sudah tutup, dan makanya aku beli tiketnya di online, bukan di Transeranya tapi di tiket.com kalau nggak salah ya. Oh sorry, di Traveloka kalau nggak salah ada selisih berapa ribu gitu. Cuman kalau dikali 4 kan lumayan lah. Kita beli online dan supaya nggak ngantri juga, karena waktu itu ada depanku tuh ada rombongan 2 mobil gitu. Terus makanya kita beli online aja, tinggal klik-klik doang, langsung scan langsung masuk gitu. Dan ini suasananya di sebelah kanan kalau dari pintu masuk. Teman-teman informasi aja, jadi di Transera itu antara toilet dan kamar bilasnya itu dibedakan, jadi kita tidak perlu ngantri. Kalau mau ingin ke toilet buang hajat, kita nggak perlu antri dengan orang-orang yang mau bilas, jadi aman insya Allah. Ini adalah kolam renang yang ada di sebelah kanan dari pintu masuk, jadi masuk lurus terus belok kanan. Di sebelahnya ada bilasnya sebanyak ini. Kalau mau bilas di sini nggak perlu ngantri, cuman ya itu terbuka, cuman bilas doang ya. Kalau di kolam yang ini lebih sepi dibandingkan dengan kolam arus, kolam yang waterpark atau namanya itu yang banyak wahana-wahananya itu emang lebih ramai, dan di sini tuh lebih sepi. Jadi kalau ada yang pengen belajar renang, mungkin anak-anak tuh belajar renang bisa nih di sebelah sini, jadi nggak keganggu. Ini adalah taman yang ada tempat duduk-duduknya gitu tuh, yang di bulat-bulat itu adalah tempat duduk. Yang masih ke dalam sana tuh di bawah-bawah pohon tuh juga tempat duduk. Terus juga disediakan panggung, jadi kalau misalnya ada acara gathering atau apa gitu di sini juga bisa karena luas banget dan ada panggungnya. Jadi mungkin ini spot untuk berkumpul untuk acara gitu, bisa disewa mungkin ya teman-temannya, aku juga nggak tahu. Ini adalah zoo-nya, mini zoo. Jadi kalau masuk ke sini harus bayar lagi. Waktu itu kita nggak masuk karena sudah kesorean waktu itu. Jadi cuma lihat dari depan doang gini. Cuman kalau masuk itu dan cuman sebentar tuh kayak nggak puas gitu loh. Jadi kami memutuskan next time mau kesini lagi. Ini adalah VR. Di sini juga lengkap tuh, ada VR-nya banyak tuh, ada 1, 2, 3, 4. Terus ada kantin yang harganya sangat terjangkau. Coba lihat tuh, cuman 20.000, 25.000 segitu-gitu tuh. Nah, teman-teman pernah gak sih lihat yang kayak gini tuh, saya asap-asap gini? Sebenarnya ini fungsinya buat apa ya? Aku juga penasaran, pengen tahu gitu. Dari tadi ngeliatin ini tuh buat apa. Ya satu lagi, ini adalah tempat yang begitu masuk ada satu lokasi yang kayak gini. Itu tuh sepi, kayaknya udah lama nggak dipakai karena kalau aku baca berita tuh karena ada pandemi gitu. Jadi karena ada pandemi COVID waktu itu, jadi sempat ditutup. Setelah dibuka pun juga pengunjungnya tidak sebanyak yang sebelumnya. Jadi memang dampaknya sangat besar terhadap waterpark ini. Ini adalah kolam arusnya. Jadi kolam arusnya itu sangat panjang rutenya. Bisa muter-muter ke kolam arus gitu, melewati berbagai pemandangan seperti patung-patung, lukisan bukan lukisan ya, apa namanya
ya kayak patung-patung gazebo gitu-gitu, jadi ngelilingin gitu, kiri kanannya cakep lah buat cuci mata gitu, pohon-pohon gitu. Nah ini yang aku bilang tadi, ini adalah panggungnya. Ya lumayan lah, dari pagi di sini sampai sore pun aku puas, anak-anakku juga puas karena luas, banyak wahananya, dan termasuk edukatif juga di sini ya, bisa bermain seru. Ini adalah rainbow slide-nya. Kalau nggak salah 20.000 atau 25.000 gitu, 2 kali seluncur. Cuman ini memang agak sepi ya, memang pemiliknya tidak sebanyak yang biasanya aku temui gitu. Ini adalah tata caranya, safety-nya bagaimana, tangannya gimana, kakinya gimana kalau mau main. Ini posisinya juga ada di belakang. Nah ini dekat sini ada kolam arus teman-teman. Nah ini adalah kolam arusnya, bukan kolam arus, sorry. Tadi salah mulu. Ini adalah apa tuh yang kayak gelombang itu loh, yang kayak di pantai itu loh. Nah kayak gitu, cuman memang ada jam-jamnya, di menit keberapa, jam keberapa, menit keberapa itu. Jadi ada jedanya, tidak selalu dinyalain terus gelombangnya itu ya. Ini adalah pohon besar rindang yang sejuk, air anginnya sepoi-sepoi, dan di sebelahnya ada beberapa gazebo yang di situ disewakan. Aku lupa berapa ya waktu itu, berapa ratus ribu gitu selama 3 jam gitu kalau tidak salah. Terus di masing-masing gazebo-nya itu juga ada matrasnya, jadi bisa rebahan sambil nungguin anak-anak main gitu. Nah di situ juga ada banyak yang jual kayak yang tempat buat naruh HP yang digantung di leher itu loh, yang ada plastiknya. Jadi kalau kalian main air, berenang sambil selfie, foto-foto, bikin video, itu juga tidak akan mengganggu HP-nya. Jadi tidak takut atau tidak khawatir HP-nya akan cemplung. Kemarin berapa ya harganya lupa aku, puluhan ribu lah, lupa pernah nanya kemarin. Cuman aku memang nggak berniat nyebur, jadi ya HP-nya cukup aku pegang aja, karena yang nyebur cuma anak-anak sama adiknya doang. Nah ini aku sengaja ambil videonya itu memang pagi, jadi kalau pagi tidak sebanyak sore pengunjungnya. Wahana ini termasuk bisa memicu adrenalin ya, karena muter-muter dan kayaknya gelap karena tertutup. Di bawahnya ada kolam arus lagi yang lumayan, itu bersih banget loh ini airnya ya, bersih seger gitu loh, liatnya biru banget gitu. Ini adalah tangga sebagai jembatan di atas kolam air arus. Jadi kalau dilihat kolam air arusnya dari atas jembatan seperti ini, ada yang bercabang tuh. Terus yang bikin seru itu adalah kiri kanannya sejuk, pemandangannya hijau adem. Terus ada patung-patungnya juga. Selain pohon-pohonan, tanaman yang indah, juga ada patung-patungnya. Jadi memang diformulasikan seperti sungai gitu kali ya. Ditambah lagi di atasnya ada disemprot air. Nah, berasa seperti hujan rintik-rintik air terjun buatan. Gazebo di sini disewakan ya teman-teman. Ini kondisinya kalau siang. Ban yang dipakai untuk di kolam arus kayak gini berkisar 35.000 seperti yang kalian lihat tadi. Jadi murah banget ya, 25.000, 35.000. Aku kira tuh ratusan ribu, karena ada kolam waterpark yang menyewakan bannya itu seharga 100.000 dalam 3 jam kalau nggak salah. Dan ini jauh banget lebih murah, bisa sepuasnya juga gitu. 3 jam tuh lumayan lama ya, masa kita berendam 3 jam di kolam renang itu apa yang nggak sudah kedinginan jebeber istilahnya ya kan. Terus ini adalah wahana lagi yang bisa dipakai kita untuk meluncur dari atas sana, meluncur serit gini. Terus alatnya pakai ini, apa sih namanya ini ya, yang biru-biru tuh. Ini gratis, tinggal ambil aja lalu dibawa ke atas sana dan meluncur seperti ini. Nah di atas sana sudah ada panitianya 2 kalau nggak salah, nanti akan dikasih tahu caranya meluncur dengan safe, dengan selamat ya. Ini kalau kita berada di bawah apa namanya sih, ini waterboom ya, apa yang muter-muter ini yang ruwet banget ini, ya Allah. Ini kalau di bawah beginilah rasanya.
Nah, ini contoh patung yang aku sebutkan tadi. Jadi di beberapa spot-spot tertentu itu ada patung-patung kayak gitu tuh. Selanjutnya di posisi ini ada kolam ombak. Di depannya ada gazebo-gazebo yang disediakan juga, dan kolam ombaknya ini hanya dinyalakan, hanya beroperasi, hanya aktif apa ya, pokoknya ombaknya baru terjadi itu di jam-jam tertentu. Kalau nggak salah tuh habis duhuran gitu, aku udah lupa. Intinya tidak mungkin di jam-jam 12, pokoknya setelah jam-jam 12 itu, mungkin jam 2an atau jam berapa, aku udah lupa, maaf ya teman-teman. Jadi per sekian menit nanti akan nyala gelombangnya, terus ada musik-musiknya juga sih di situ. Nanti ada jeda lagi sekian menit, lalu dinyalakan lagi gelombangnya, ada jeda begitu dan seterusnya sampai sore yang jam 4an mungkin ya, insya Allah. Aku udah lupa sih soalnya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menyewa ban, nanti bannya bisa dipakai di sini tuh. Seru kalau main di kolam ombak ini menggunakan ban. Kalau nggak pakai ban ya kurang berasa kan ombaknya. Nah, jadi mainnya itu akan seru kalau pakai ombak. Nah, ini setelah berhenti, orang-orangnya pada pergi tuh. Nah, nggak tahu kalau beberapa lama kemudian ombaknya akan dinyalain lagi. Kalau hujan, ombak juga akan dihentikan sampai hujannya reda, baru akan dinyalakan lagi, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah suasana sore setelah hujan yang cukup lebat, sampai gazebonya pun bisa masuk airnya. Jadi karena anginnya kencang, hujannya deras, jadi seperti inilah kondisinya setelah hujan. Airnya becek ya teman-teman. Jadi harus hati-hati ketika berjalan di sini karena licin. Ya tidak begitu licin-licin banget, cuman perlu hati-hati aja dan waspada. Akses menuju pintu keluar kolam ini adalah lewat ini. Jadi kalau kita mau keluar, kita akan melewati ruko-ruko, yaitu pembelian pernak-pernik, oleh-oleh dan lain sebagainya gitu. Di sini kita akan masuk ke minimarketnya yang menyediakan berbagai jenis cindera mata. Cuman banyak etalase di sini yang sudah kosong. Nah, ini kita pulang kondisinya sudah selesai hujannya dan mobil-mobil sudah pada habis semua ya, tinggal beberapa motor aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Thank you and see you next time. Bye bye.